Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Zulfa, saya dari kelas 12 IPS. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 4 maqadirullah. Apa saja, yaitu yang pertama, ketika diberi nikmat supaya bersyukur. Yang kedua, ketika diberi qadar salah supaya bertaubat. Yang ketiga, bila diberi cobaan supaya bersabar. Dan yang keempat, yang terakhir, bila ditimpa musibah supaya istirja. Yang pertama, ketika diberi nikmat supaya bersyukur. Syukur itu pol sekali, dahsyat sekali jika kita mau bersyukur, karena banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dari nikmat sehat, nikmat waras, nikmat longgar, dan rajanya nikmat yaitu nikmat hidayah yang masih Allah berikan kepada kita, yang tidak sembarang orang Allah berikan. Dengan begitu, marilah kita bersyukuri. Salah satu bentuk syukurnya manusia kepada Allah yaitu dengan cara meningkatkan ibadah. Karena jelas dalilnya, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallaha syakiran alima. Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Dari dalil tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika kita memperbanyak bersyukur, maka Allah tidak akan menyiksa kita. Tapi jika kita tidak mau mencukuri segala nikmat yang Allah berikan, maka siksa Allah mudah sekali untuk kita. Bersyukur itu tidak hanya kepada Allah, karena ada dalil yang menjelaskan tidaklah bersyukur pada Allah orang yang tidak bersyukur pada manusia. Jadi banyak sekali kebaikan yang orang telah beri pada kita yang mungkin kita tidak sadari. Maka selagi kita sadar, ya disyukuri. Karena orang yang tidak bersyukur pada manusia, maka sama berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, ketika diqadar salah supaya bertaubat. Jadi banyak sekali kesalahan mungkin yang kita lakukan tapi tidak kita sadari. Selagi masih hidup, selagi masih mampu, ya supaya kita taubati. Karena jelas dalilnya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, dan kamu beruntung. Jadi jika kita mau bertobat atas segala kesalahan yang kita sadari dan kita tidak sadari, maka kita tergolong orang-orang yang beruntung jika kita mau bertobat. Dampaknya bertobat itu dahsyat sekali. Jika kita tidak mau bertobat, maka Allah mungkin bisa menyiksa kita saat ini, detik ini, atau kelak di suatu saat nanti di tempat lain atau di surga neraka nanti. Kita akan merasakan jika kita tidak mau bertaubat atas segala kesalahan yang kita lakukan. Maka selagi kita sadar, selagi kita mampu, monggo ditobati segala kesalahannya. Dan yang ketiga, yaitu bila diberi cobaan supaya bersabar. Bersabarlah atas segala cobaan yang telah Allah berikan. Jelas bahwa jika kita beriman, pasti Allah akan memberi cobaan pada kita. Maka teruslah bersabar, karena innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita sewaktu ke waktu kita kehilangan kesabaran kita, maka sadarilah Allah itu bersama kita. Jika kita tidak bersabar, berarti Allah tidak bersama kita. Ambillah patokan demikian agar kita terus bersabar. Karena banyak orang yang mengatakan, kesabaran saya sudah hilang. Berarti dia menyadari kalau Allah tidak bersama dia jika dia tidak beriman. Tapi karena kita beriman, kita tahu dalilnya, kita tahu hukumnya, kalau sebenarnya sabar itu tidak ada batasannya. Batasan sabar itu ketika kita mati, bukan ketika kita marah kemudian kita memukul seseorang atau kita memarahi seseorang lalu kita mengatakan, wah, saya sudah habis kesabaran saya. Tidak demikian, karena sabar itu tidak ada batasannya. Teruslah bersabar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan yang terakhir, bila ditimpa musibah supaya istirja. Banyak sekali cobaan mungkin yang kita sadari atau tidak sadari, yang dulu atau mungkin saat ini telah kita rasakan adanya pandemi ini, supaya terus beristirja. Itu salah satu musibah, salah satu cobaan yang telah Allah berikan kepada kami. Dengan kita bisa istirja,
insya Allah pasti Allah akan memberi yang terbaik untuk kita. Saat ini kita diberi cobaan, jika kita mau beristirja, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik dari yang saat ini kita rasakan. Maka teruslah beristirja, teruslah bersabar. Jika melakukan kesalahan, teruslah bertaubat. Dan yang paling penting, yang paling harus kita lakukan adalah terus bersyukur agar Allah tetap memberikan kita kenikmatan yang mungkin orang tidak bisa rasakan, tapi kelak kita akan rasakan. Dengan adanya bersyukur, kelak kita akan dimasukkan ke surga dan kita akan merasakan nikmat yang mungkin tidak semua orang rasakan kenikmatannya. Dan pesan dari saya, dengan semua itu, hal yang paling utama kita lakukan yaitu dengan berdoa. Karena bersyukur juga harus kita doai agar kita terus Allah berikan di hati kita terus berasa untuk bersyukur kepada Allah. Terus didoai agar kita tidak melakukan kesalahan, agar kita tidak melakukan kejelekan, dan terus berdoa agar Allah memberikan kita kesabaran sampai tutup pol ajal mati kita masing-masing. Dengan demikian, polnya demikian semua itu kita doai agar tetap ada di hati kita dan terus kita melakukan kebaikan. Karena jika kita melakukan kejelekan pun, jika Allah mengkodar kejelekan pun kepada kita, semua itu bisa diubah. Kodar bisa diubah dengan doa. Maka perkuatlah doa kita, terus tingkatkan ibadah agar terus ingat kepada Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati penjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qali hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.